dan kehabisan waktu karena pas presentasi ya. Hari ini saya sampaikan 3 topik dulu, kemudian yang 1 topik besok bersama 1 Pancasila besok ya. Oke, besok kita jam 7 ya, maksimal jam 7:04 lah ya. Jadi kita buka Zoom mulai jam 7, Anda boleh masuk maksimal jam 7:15, jam 8:04 kita sudah selesai. Ya, nanti bisa digunakan untuk kegiatan yang lain setelah itu. Baik, kemarin kita sudah di pertemuan yang lalu ini tentang paradigma asuhan kebidanan atau paradigma kebidanan. Paradigma kebidanan kita membahas dalam 3 hal. Yang pertama pengertian, yang kedua komponen, yang ketiga adalah macam-macam dari asuhan kebidanan. Yang pertama pengertian. Paradigma hampir sama dengan filsafat, yaitu cara pandang bagaimana bidan memandang dirinya sendiri. Siapa sih saya? Oh, saya bidan. Ya, kita melihat lingkungan di mana kita bekerja. Pelayanan kita di mana? Oh, kita sedang melakukan pelayanan di desa. Desanya yang seperti apa? Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemikiran, ya. Pemikiran kita harus juga sesuai dengan kebidanan. Ya, kemudian paradigma itu juga merupakan satu perangkat. Sebentar. Satu perangkat atau suatu kumpulan konsep di mana akan mengajarkan kita sebagai bidan kalau melakukan praktek itu harus realistis. Kalau yang kita layani adalah keluarga yang tidak mampu, jangan kita membuat tarif yang tinggi. Kalau yang kita layani adalah di praktek mandiri bidan, kita tidak boleh melakukan operasi di rumah kita. Nah, ini adalah gambaran pengertian dari paradigma kebidanan. Yang kedua, beberapa pengertian menurut para ahli. Ya, menurut Robert dikatakan pandangan yang disiplin dan harus dipelajari. Artinya paradigma itu harus dipelajari dan dilakukan secara disiplin. Kenapa saya ingin jenengan belajar disiplin? Kenapa saya ingin Anda belajar menghargai waktu? Saya selalu menyampaikan juga kepada teman-teman ketika saya tidak bisa masuk, ketika saya mengganti jam dan sebagainya, tentu saja saya juga berkoordinasi dengan PC. Ya, nah menurut Adam Smith, paradigma itu adalah suatu asumsi psikologis bagaimana membentuk pengetahuan, kemudian prosedurnya, dan sampai dengan analisis dan pelaporan. Itu paradigma secara umum. Nah, sekarang apa yang dimaksud paradigma kebidanan? Kita akan belajar setelah kita memahami dulu macam-macam paradigma. Di Indonesia, paradigma itu, ilmu paradigma itu tidak hanya tentang kebidanan, tetapi paradigma itu adalah berbagai segi komponen dari ilmu. Ada paradigma politik, ada paradigma ekonomi, sosial, budaya, hukum, kemudian bidang kehidupan antar agama. Nah, paradigma kebidanan ada di mana? Paradigma kebidanan ada di semua. Kenapa ada paradigma kebidanan berhubungan politik? Iya, karena tentu kita akan ketemu dengan beberapa undang-undang. Nanti materinya saya titipkan ke PC ya, dan juga nanti saya coba masuk ke healthy nanti semuanya ya. Kemudian berhubungan dengan ekonomi, iyalah. Bidan kan harus menghitung berapa obat yang dibeli, berapa obat yang digunakan, berapa pasien harus bayar ke kita. Paradigma berhubungan dengan kebidanan juga hubungannya dengan sosial dan budaya, iya. Karena di mana tiap budaya, tiap tempat itu berbeda. Ada budaya yang menganut matriarkal, ada yang patriarkal, ya. Ada budaya yang dia lemah lembut, ada yang
keras. Nah, ya, ada budayanya yang masih tradisional, ada juga yang sudah modern. Tergantung besok Anda bekerja di mana. Anda bekerja di luar negeri, nggak bisa kita pakai budaya Indonesia. Anda bekerja di Jepang, budayanya budaya Jepang. Nah, ini harus kita pahami dari sekarang. Paradigma berhubungan dengan hukum di kebidanan, iya. Ada undang-undang kebidanan. Ya, ada nanti reward and punishment. Ada orang dikasih penghargaan, tapi ada orang juga dikasih teguran atau sanksi. Kemudian paradigma juga dalam bidang kehidupan dan antar agama. Ya, kebidanan akan melayani semua agama, semua siklus kehidupan. Mulai dari kandungan sampai dengan menopause. Semua agama. Jadi kita tidak hanya melayani orang yang seagama saja. Apalagi nanti kalau pas kondisi bencana, apapun yang ada di sana kita bantu mereka. Oke? Kemudian paradigma kebidanan adalah cara pandang bidan. Kalau tadi secara umum, kalau ini paradigmanya adalah paradigma kebidanan. Bagaimana cara pandang bidan di dalam memberikan asuhan kebidanan. Di sini yang penting adalah cara pandangnya bidan. Untuk apa? Memberikan pelayanan kebidanan. Nah, untuk bisa memberikan pelayanan kebidanan yang baik, bidan harus mempunyai pengetahuan, mempunyai sikap, memiliki keterampilan, dan cara pandang hidup yang baik kepada manusia. Ini adalah kondisi-kondisi yang penting untuk Anda pahami. Baik, kita akan lihat untuk paradigma kebidanan, itu secara umum komponennya ada 5. Komponen di dalam paradigma kebidanan ada lingkungan, ada perilaku, ada keturunan, ada pelayanan, ada wanita. Kenapa? Karena memang fokus kita adalah pelayanan pada wanita. Tetapi juga kita harus perhatikan lingkungan di mana dia berada. Perilaku yang dia lakukan. Apakah perilakunya hidup sehat atau enggak? Kemudian keturunannya. Oh, dulunya kakeknya, ibunya punya keturunan penyakit apa? Ini akan mempengaruhi pelayanan kita. Ya, nah pelayanan kita mau diberikan pelayanan di mana? Tingkat pertama, rujukan, ya, atau kolaborasi, kita lihat. Baik, kemudian paradigma kebidanan tadi komponennya adalah wanita. Jadi kalau kita lihat komponen dari pelayanan kebidanan ini adalah wanita, maka kita akan melihat bahwa wanita ini terdiri dari apa saja? Terjadi dari bio, psiko, sosial, kultural, spiritual. Ya, dia memiliki biologis yang berbeda. Coba Anda lihat gambar dari teman-teman. Secara biologis beda-beda. Ada yang wajahnya bulat, ada yang panjang, ada yang segitiga, ada yang hampir oval dan sebagainya. Ya, ada yang beberapa pakai kacamata, beberapa ada yang dia pakai perhiasan macam-macam, ada yang enggak. Ya, secara biologis berbeda-beda, berat badannya berbeda-beda. Ya, saat ini umurnya berbeda-beda. Mungkin ada yang hari ini ulang tahun, ada enggak ya? Ada enggak yang hari ini ulang tahun? Nah, Mbak An ada ya, September ulang tahun, nanti kita tiup lilin bareng-bareng. Ya. Kemudian secara psikologis berbeda-beda. Ada yang hari ini bahagia, ada yang hari ini sedang memiliki masalah, ada yang hari ini sedang sakit, ada yang hari ini sedang dapat surprise gitu ya. Nah, psikologis setiap orang itu berbeda. Maka ketika kita memberikan pelayanan, kita perhatikan juga kondisi psikologisnya. Kemudian sosialnya berbeda. Ada teman kita yang naik motor, ada yang naik angkot, ada yang naik mobil bawa sendiri, ada yang naik mobil dengan sopir, ya. Ada yang pergi besok kuliah naik pesawat, ada yang kuliah besok naik kereta. Sosialnya berbeda-beda, tapi tetap satu orang bidan, gitu ya. Kemudian kultural, kulturnya berbeda-beda. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada Sumatera,
Maluku ya. Nah, ini secara kultur berbeda, tentu saja nanti kita akan menyamakan dalam pelayanan kebidanan. Tapi kita menghargai kultur yang ada. Kemudian spiritual ini hubungannya dengan bagaimana dia mengaplikasikan agamanya. Ya. Jadi di dalam pelayanan kebidanan yang penting adalah kita itu memberikan pelayanan secara holistik. Ya. Jadi kondisi-kondisi ini perlu kita pahami. Nah, sebagai seorang bidan, kita sudah memandang yang pertama adalah wanita. Kita akan lihat untuk yang selanjutnya. Apa sih? Oh ya, oke. Selanjutnya apa sih? Dia masuk ke kondisi lingkungan gitu ya. Oh, dia termasuk kelompok. Nah, saya bersihkan dulu. Nah, di lingkungan ini ada beberapa. Ada lingkungan psikososial, yaitu keluarganya. Ada lingkungan biologis, dia memelihara tumbuhan atau memelihara hewan apa. Kemudian, ini menjadi penting bagi kita. Karena kondisi ini adalah kondisi yang penting bagi kita. Ya, oh ternyata dia tinggal di sekitar peternakan ayam, sehingga polusinya akan banyak. Dia tinggal di daerah yang sedang perkebunan teh. Oh, di sana udaranya segar gitu ya. Adat istiadat di lingkungan budayanya berbeda. Ada yang nggak boleh makan ketika hamil. Ada yang nggak boleh makan ketika dia menyusui. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Oke, kita masuk yang selanjutnya. Setelah kita belajar lingkungan, kita akan belajar yang komponen yang ketiga. Ya, di komponen yang ketiga adalah komponen perilaku. Perilaku itu tiap orang berbeda. Apakah perilakunya baik, apakah perilakunya sesuai dengan kesehatan atau tidak, ya. Nah, kemudian bidan itu harus memiliki perilaku yang profesional. Bagaimana yang profesional? Dia harus memiliki etika. Ya, dia harus memiliki etika. Kemudian dia memiliki aspek legal. Apa itu aspek legal? Dia punya surat-surat yang menjadi dokumen sebagai bidan yang resmi. Kemudian bidan itu harus bertanggung jawab. Kemudian dia harus bisa mencegah penyakit itu menular bagi pasien, bagi diri sendiri. Jangan sampai baru jadi bidan sebentar kita sudah ketularan semua penyakit. Ya, jadi jangan sampai jadi pahlawan kesiangan. Kemudian kita harus menghargai dan memanfaatkan budaya setempat yang ada. Oh, budayanya yang baik kita tingkatkan, kita gunakan. Budayanya yang kurang baik kita olah, kita rubah, kita modifikasi sehingga budaya yang kurang baik menjadi budaya yang baik. Selanjutnya adalah model kemitraan. Ya, dengan pasien kita adalah mitra. Kita adalah keluarga. Oke, kemudian yang keenam kita lihat tadi modelnya kemitraan, kemudian menggunakan keterampilan komunikasi. Nah, jadi bidan kita penting ini belajar berkomunikasi. Komunikasi yang bagaimana? Ini adalah komunikasi terapeutik. Apa sih terapeutik? Komunikasi yang nantinya akan membantu pasien untuk bisa hidup sehat secara mandiri. Ya, dia punya harapan hidup. Kemudian kita harus bisa melakukan advokasi. Advokasi itu memberikan pilihan. Ibu mau milih yang mana? Saya suntik obat KB yang 1 bulan, yang 3 bulan, yang 2 bulan, yang harganya ini, yang harganya itu, dan sebagainya. Itu kita berikan advokasi pilihan. Oke, sekarang kita akan masuk pada perilaku yang lainnya. Yang itu setelah kita belajar perilaku
profesional, kita masuk komponen yang keempat, yaitu pelayanan kebidanan. Ini adalah perilaku yang penting harus dimiliki oleh bidan. Ketika kita memberikan pelayanan kebidanan, maka pelayanan itu harus sesuai dengan kewenangan. Jadi jangan sampai malpraktek. Jangan sampai kita melakukan pelayanan kebidanan yang bukan ranah kita. Ya, nanti kalau sudah jadi bidan banyak ya pilihannya, banyak yang memberikan tawaran-tawaran tapi menyesatkan. Baik, kita akan lanjut. Selanjutnya adalah layanan kebidanan. Secara layanan kebidanan itu kita bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama layanan secara primer. Ya, kemudian yang kedua secara kolaborasi. Kemudian yang ketiga adalah layanan rujukan. Ya. Apa bedanya layanan primer, layanan kolaborasi dan rujukan? Kalau primer itu dilakukan oleh bidan sendiri, kita di rumah gitu ya, PMB, praktek mandiri bidan. Kolaborasi, misalnya kita berada di rumah sakit, ada berkolaborasi dengan perawat, dengan gizi, dengan laboratorium. Rujukan misalnya kita merujuk dari rumah kita ke puskesmas, dari puskesmas ke rumah sakit. Nah itu adalah jenis-jenis layanan kebidanan. Jadi jangan takut jadi bidan ya, karena kita tidak sendiri. Ketika ada permasalahan, kita bisa kolaborasi. Ketika kondisinya darurat dan gawat, kita bisa melakukan rujukan. Oke, kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah keturunan. Ini komponen yang penting. Komponen dalam paradigma kebidanan itu tentang keturunan. Jadi, kita harus selalu menanyakan, apakah dalam keluarga ibu ada yang menderita penyakit menurun? Misalnya hipertensi, DM, itu merupakan penyakit yang menurun. Jadi kita harus tanyakan kepada mereka. Karena kemungkinan kanker termasuk ya, kemungkinan dia juga mengalami. Keturunan kembar, kayak Upin dan Ipin itu, ya mereka itu keturunan kembar. Adakah angkatan ini yang kembar? Ada yang kembar enggak? Enggak ada. Beberapa tahun yang lalu kami punya mahasiswa yang kembar. Jadi enak kalau cari itu sekali panggil 2 orang datang gitu ya. Nah, oke, manfaat dari paradigma ini adalah memberikan penerapan bagi kita ketika bekerja supaya bertanggung jawab. Ya. Selanjutnya adalah manfaat itu bisa dirasakan oleh bidan dan bisa dirasakan bagi pasiennya. Jadi kita bisa melihat bahwa paradigma itu untuk bidan, manfaatnya apa saja. Oh, supaya bidan dalam mengkaji pasien lebih baik, ya, karena dia memperlakukan dengan baik, memahami masalah kebutuhan yang ada pada pasiennya. Kemudian manfaatnya bagi pasien apa? Oh, dia lebih nyaman. Kenapa? Karena bu bidannya memandang saya sebagai wanita biopsikososial kultural yang berbeda. Oh, bu bidan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai kewenangannya, sehingga dia akan merasa nyaman. Kemudian meningkatkan kemampuannya, karena bidan memberikan dengan cara komunikasi yang terapeutik. Akhirnya dia bisa melakukan perilaku yang positif. Nah, ini adalah kondisi yang kita temui. Oke, jadi untuk materi paradigma kebidanan itu tambahan dari saya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Nah, sekarang